Halo anak-anakku, kelas 7, terutama kelas 7C dan kelas 7D. Bertemu lagi dengan Bu Ceria. Hari ini kita akan membahas materi yang contoh-contoh soal dari materi yang kemarin tentang persamaan linear satu variabel. Oke, karena kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang persamaan linear satu variabel, tapi masih dalam soal-soal biasa. Hari ini kita akan belajar tentang soal-soal cerita yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Untuk itu, langsung saja kita bahas soal-soalnya berikut ini. Untuk soal yang pertama, kita diambil dari UN tahun 2017. Taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3x plus 15 meter dan 5x plus 5 meter. Panjang diagonal taman bunga tersebut adalah, di sini kita tahu kalau persegi panjang itu memiliki dua diagonal yang sama besar. Sebenarnya kita punya persegi panjang ya. Susah sekali menggambarnya kalau lurus. Anggap aja lurus gitu ya nak ya. Kita punya persegi panjang. Ini seperti ini. Nah, kita punya diagonalnya. Biasanya kan kalau diagonal itu segini. Nah, dia memotong persegi panjang ini menjadi segitiga siku-siku. Sama besar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa persegi panjang memiliki dua diagonal yang sama panjang. Jadi diagonal 1 dan diagonal 2 itu sama. Sehingga berarti diagonal 1 sama dengan diagonal 2. Kita tulis saja rumusnya yang tadi persamaannya tadi. Diagonal 1-nya 3x plus 15. Diagonal 2-nya 5x plus 5. Nah, kita pindah yang sama kita jadikan 1. Sehingga ini 3x plus 15 min 5x sama dengan 5. Cara nggak langsungnya seperti ini ya nak ya. Sehingga 3x min 5x sama dengan 5 min 15. Nah, 15-nya ini dipindah ke sana. 5x-nya dipindah ke sana. Tuh. Sehingga diperoleh 3x min 5x sama dengan 5 min 15. Sehingga berapa ini? Negatif 2x sama dengan 5 dikurangi 15. Kamu punya 5.000. Tapi kamu belanja habis 15.000. Berarti kamu punya utang berapa? 10.000. Negatif 10. Sehingga x-nya sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2. Sehingga x-nya sama dengan 5. Nah, nih. X-nya sama dengan 5. Sama kan caranya? No. Ini 5x-nya tuh dipindah ke sana. Sehingga jadinya negatif 5x. Nah, 15-nya dipindah ke sana. Sehingga negatif 15. Nah, setelah kita tahu x-nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, ke salah satu diagonal atau salah satu persamaan. Kita ambil yang persamaan yang pertama. 3x plus 15. Nah, x-nya tadi kita ganti berapa? 5. Plus 15. Sehingga 15 plus 15 sama dengan 30. Sehingga diagonal ya. Diagonalnya adalah 30 meter. Sehingga jawabannya adalah C. Soal selanjutnya masih diambil dari UN tahun 2017. Kebun sayur Pak Joko berbentuk persegi dengan panjang diagonal ini. 4x plus 6, 2x plus 16 meter. Panjang diagonal kebun sayur tersebut adalah, ini sama caranya. Ingat, diagonal persegi itu besarnya sama. Nah, 4x plus 6 sama dengan 2x plus 16. X-nya dipindah ruas. 4x min 2x. Kenapa jadi min 2x? Karena plus dipindah ruas jadi min. Di sini masih 16. 6-nya ini dipindah ruas jadi min 6. Kenapa kok jadi min 6? Karena di sini plus, kalau dipindah ruas jadi min. Sehingga di sini 2x sama dengan 16 kurangi 6. 10, sehingga x-nya adalah 10 dibagi 2. X sama dengan 5.
Nah, kemudian dimasukkan ke salah satu diagonalnya. Kita ambil 4x plus 6. Nah, x-nya kita ganti 5. Sehingga 4 kali 5 plus 6. Sehingga hasilnya adalah 20 plus 6 sama dengan 26. Kenapa kok x-nya diganti 5? Karena kita tahu nih, x-nya adalah 5 di sini kita udah cari. Terus kalau seumpamanya kita masukkan ke persamaan yang 2, apakah nilainya tetap sama 26, Bu? Kita coba ya. 2x plus 16. X-nya tadi diganti berapa? 5. Sehingga 2 kali 5 tambah 16. Di sini berarti berapa? 10 ditambah 16. Maka hasilnya adalah 26. Nah, diagonal ya. Diagonal. Sehingga diagonalnya hasilnya adalah 26. Kenapa Ibu tulis D aja di diagonal? Biar singkat ya nak ya. Kalau ditulis diagonal gitu kan kepanjangan, kita singkat diagonal ini menjadi D. Sepakatan aja ya ini ya nak ya. Oke, selanjutnya. Nada membeli kue untuk lebaran, harga 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Oke. Harga 3 kaleng kue nastar sama dengan 2 kaleng kue keju 480.000. Uang yang harus dibayarkan Nada untuk membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah. Oke, kita misalkan nastar sama dengan X, keju sama dengan Y. Nih, nastar, keju atau nastar. Kok miring ya garisnya? Kita ulangi, kue nastarnya X, kue kejunya Y. Model matematikanya, harga 1 kaleng kue nastar sama dengan harga 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Berarti harga kue nastar, X sama dengan 2 kali harga 1 kaleng keju, 2Y. Karena nastar harganya sama dengan 2 kue keju. Yang kemudian persamaan yang kedua, kita modelkan matematikanya. Harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju. 3 kaleng nastar ditambah 2 kaleng keju sama dengan 480.000. Oke, paham ya nak cara permisalannya? Ditanyakan harga 2 kaleng nastar dan 3 kaleng keju. Berarti yang ditanya 3 kaleng nastar ditambah berapa tadi? 3 kaleng keju. Oh, 2 kaleng nastar, maaf. 2 kaleng nastar, 3 kaleng keju ini berapa harganya? Ya, tanyakan kan itu ya nak ya. Oke. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 diperoleh. Oke, kita substitusikan. Nah, kita yang di persamaan pertama ini kan kita punya X sama dengan 2Y. Nah, X sama dengan 2Y ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua ini. Jadi kita tulis 3X plus 2Y sama dengan 480.000. 480.000. Nah, X-nya kita ganti 2Y. 3 kali 2Y plus 2Y sama dengan 480.000. Sehingga 6Y ditambah 2Y sama dengan 480.000. Sehingga di sini 8Y sama dengan 480.000. Nah, Y-nya sama dengan 480.000 dibagi 8 sehingga ketemu Y-nya 60.000. Nah, Y-nya 60 nih. Oke, ketemu. Kemudian substitusikan nilai Y 60.000 pada persamaan 1. Kita punya persamaan 1 apa? X sama dengan 2Y. X sama dengan 2, Y-nya berapa? 60.000. Sehingga X-nya 120.000. Nah, kita tahu X-nya, nanti mah ketutupan. Kita tahu X-nya
Kita tahu Y-nya. Nah, sekarang yang dicari, mau beli apa atau tadi? 2 nastar ditambah 3 keju. Ini harganya berapa? Berarti 2 kali 120.000 ditambah 3 kali 60.000. Berarti di sini berapa? 240.000 ditambah 3 kali 60.000, 180.000. Berarti kalau kita beli 2 nastar sama 3 keju harganya 420.000. Nah, ketemu nih sama. Berarti jawabannya adalah B. Nah, caranya seperti itu. Jika soal cerita atau soal kontekstual yang terjadi pada kehidupan sehari-hari tentang persamaan linear satu variabel. Soal yang selanjutnya. Umur ayah P tahun dan ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Jika umur paman dan ayah 38 tahun, maka model matematika yang tepat adalah, nah ini UN pada tahun 2015, kita cuma disuruh nyari model matematikanya saja. Nah, caranya adalah diketahui umur ayah. Umur ayah kita ibaratkan P. Umur ayah sama dengan P tahun. Umur paman sama dengan Y tahun. Model matematikanya, umur ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Umur ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Model ya. Umur ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Berarti Pak P itu ayah ya. Berarti P sama dengan Y plus 6. Nah, karena P sama dengan Y plus 6, umur ayah sama dengan umur paman ditambah 6 tahun. Sedangkan Y atau umur paman ini adalah P umur ayah dikurangi 6 tahun, gitu kan? Jumlah umur paman dan ayah adalah, ini persamaan satu ya. Persamaan 1. Nah, jumlah umur ayah dan paman, jumlah umur berarti Y umur paman ditambah umur papa atau umur ayah ini sama dengan 38 tahun. Nah, ini persamaan 2. Nah, sehingga di sini kita substitusikan dari persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, Y-nya ini loh, lihat. Y kan sama dengan P kurangi 6. Kita ganti aja. Y-nya ini diganti P min 6. Nah, ditambah P sama dengan 38. Cuman cari model matematikanya aja, nggak usah sampai hasilnya. Sehingga P tambah P min 6 sama dengan 38. Sehingga 2P min 6 sama dengan 38. Seperti ini model matematikanya. Karena kita cuma disuruh cari modelnya. Modelnya seperti ini. Kalau kalian mau cari umurnya juga bisa. Caranya adalah kita cari P-nya dulu. Hasil P-nya ini berapa? Kita cari, semuanya kita cari sampai selesai ya. 2P min 6 sama dengan 38. Berarti 2P sama dengan 38 plus 6. Kok bisa plus 6, Bu? Ini pindah ruas ya, Nak ya. Pindah ruas ke kanan sehingga negatif jadi positif. Sehingga di sini 2P sama dengan 38 ditambah 6 itu berarti 44. Sehingga P-nya sama dengan 44 bagi 2. P sama dengan 22. Nah, kita udah tahu nih P 22. Nah, ini kita umur ayah. P sama dengan Y plus 6. Sehingga P sama dengan 2, 2, 2. Beginian nulisnya P sama dengan Y plus 6.
Sehingga kita tahu umur umur ayah berapa, kita tahu dari sini. Y sama dengan, kita tuliskan tetap Y sama dengan P kurangi 6. Y sama dengan P kurangi 6. Berarti 22 kurangi 6. P-nya kan tadi 22 dikurangi 6 berarti 22 kurangi 6. 20, 16. P-nya 16. P-nya 16 berarti umur paman. Umur paman sama dengan 16 tahun. Nah, karena umur paman sama dengan 16 tahun, berarti kan kalau umur ayah berarti 16 tambah 6. Berarti umur ayah berapa? Y sama dengan Y plus 6. Berarti berapa Y-nya tadi? 16 plus 6. Berapa? 22. Nah, cross check. Kalau ditumbah 38 bukan. Iya, 38 berarti benar. Itu kalau dicari sampai selesai. Berarti umur paman 16 dan umur ayah 22. Selanjutnya, Fikri membeli 5 buku tulis di sebuah toko. Ia membayar dengan uang 20.000 dan mendapat pengembalian 2.500. Jika harga satu buku tulis tersebut X rupiah, maka model matematika yang benar adalah... Nah, di sini kita cuma cari model lagi. Harga satu buku tulis X rupiah. Model matematikanya, Fikri membeli 5 buku tulis, berarti 5X. 5 berarti bukunya, buku nih, X rupiah. Fikri memberi buku 5, jadi 5X. Fikri membayar 20.000, berarti 20X, 5X sama dengan 20.000. Uang kembaliannya adalah 2.500. Jadi total uang sama dengan harga buku, harga 5 buku plus kembalian. Sehingga 20.000 sama dengan 5X ditambah 2.500. Karena apa? Uang kembaliannya 2.500. Sehingga 20.000 min 5X sama dengan 2.500. Nah, ini adalah model matematikanya. Kalau kita nyari harga satu bukunya berapa, bisa nggak, Bu? Bisa. Caranya gimana, Bu? Nah, caranya seperti ini. Biar lebih gampang, kita pindah ruas aja ya. Atau mau kita ke negatif pun juga tidak apa-apa. Kita tulis di sini, kita lanjutkan aja. Berarti 5X sama dengan 2.500 dikurangi 20.000. Ya. Berarti di sini negatif 5X sama dengan berapa? 20.000 dikurangi 2.500. Cepat. Berapa ya? Coba kita jawabnya. Udah ketemu? Berapa? 17.500. Ya, benar. 17.500. Tapi di sini negatif karena apa? Ini 2.500, ini 20.000. Sehingga X-nya sama dengan negatif 17.500 dibagi negatif 5. Berapa hasilnya? 3.500. Nih. Sehingga kalau kamu ditanya harga satu buku berapa? Jawabannya adalah 3.500. Tapi kan di sini tidak ditanyakan sampai sini. Kita cuma menjawab sampai sini aja.
untuk melatih kepemahaman kita semua. Nah, tapi yang ditanyakan di sini cuma modelnya. Jadi kita cuma jawab sudah sampai sini aja, sudah cukup. Kecuali kalau yang ditanyakan ini, maka jawabannya sampai sini. Seperti itu ya anak-anak. Untuk selanjutnya, kalian akan Ibu berikan tugas untuk latihan soal, 5 soal saja. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa cari di buku tulis yang catatan-catatan kalian kemarin, walaupun belum soal cerita, tapi kan bisa membantu. Atau kalian cari di buku paket, kalian cari referensi di Google pun juga bisa untuk menyelesaikan 5 soal ini. Dan ingat, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ditulis dengan rapi di buku catatan, karena akan ada pengumpulan secara berkala buku catatannya. Oke, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pandemi ini segera berakhir. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas pertidaksamaan linier satu variabel. Kalau yang tadi adalah persamaan, maka besok kita akan bahas pertidaksamaan. Kemudian kita ada materi terakhir setelah pertidaksamaan, yaitu perbandingan. Perbandingan itu terdiri dari perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, ada juga tentang skala. Mungkin kalian sudah pelajari itu sebelumnya di SD, tapi kita akan lebih perdalam ini. Untuk itu, karena waktunya sudah mepet, nanti Desember kita sudah penilaian akhir semester atau pas, maka untuk itu Ibu mohon sekali kalau les diikuti dengan serius, karena kita akan mengajar materinya melalui les yang sore sampai malam itu ya. Ibu berikan, mungkin nanti ada videonya juga, ada soal-soalnya juga, karena lesnya dari rentang waktu pengumpulan tugasnya jam 1 sampai jam 9 malam, jam 1 siang sampai jam 9 malam, maka akan lebih dari cukup untuk kalian menonton videonya atau mengerjakan soalnya. Ibu akan memberikan beberapa soal saja, tidak banyak. Untuk itu tolong kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, agar kalian tidak ketinggalan materi dan bisa mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester pada bulan depan. Oke, cukup sekian pertemuan pada kali ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah, karena Ibu ingin sekali bertemu dengan kalian. Kita belum pernah bertemu secara langsung tatap muka dan belajar bersama di kelas. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dan tetap sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anakku.